Shalom, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Olin di Sekolah Minggu Online pagi ini. Adik-adik, siapa di antara kalian yang telah sarapan dan telah mandi? Ayo, angkat tangan adik-adik. Wah, kakak senang sekali adik-adik mengetahui kalau banyak di antara kalian yang telah sarapan, telah mandi, dan telah siap untuk memuji nama Tuhan. Ya, kakak harap kalau kalian mengikuti ibadah walaupun di rumah, tapi kalian boleh mempersiapkan diri kalian dengan baik. Kalian boleh mandi dan kalian boleh fokus serta semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan, kita memiliki Tuhan yang begitu baik kepada kita, yang selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Ayo adik-adik, memulai ibadah kita pagi ini, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Allah itu baik. Dan kita akan nyanyikan 2 kali adik-adik. 1 kali bahasa Indonesia dan 1 kali bahasa Inggris. Kita nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, adik-adik boleh duduk dulu, kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami hingga pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang tolong kami, Engkau yang sertai dan berada di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Kak Olin yang akan memimpin pujian, adik-adik juga Tuhan yang di tempatnya masing-masing, agar kami boleh tetap semangat untuk memuji nama-Mu dan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan mereka, supaya mereka juga boleh kembali mengikuti sekolah minggu dengan sukacita Tuhan, dengan penyataan daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sungguh bersuka cita karena kita memiliki Allah yang begitu baik seperti lagu kita tadi. Tapi bukan hanya baik adik-adik, Allah itu ternyata ada dalam rumah kita. Wah, senang sekali adik-adik mengetahui hal itu. Ayo, mana tunjukkan aja wajah-wajah yang tersenyum dan senang adik-adik. Nah, ada lagunya loh adik-adik. Yesus di dalam rumahku. Nah, kita menyanyi Yesus dalam rumahku dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tunjukkan wajah kita yang gembira. Kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Ayo malam kecerianya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, siapa di antara kalian yang memiliki sahabat? Ayo angkat tangannya. Ya adik-adik, kalau kita memiliki sahabat, kita bisa bercerita kepada sahabat kita di saat kita susah ataupun di saat kita senang. Tapi kakak memberitahu adik-adik kalau kakak dan adik-adik semua memiliki satu sahabat, satu sobat yang begitu setia kepada kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Siapa adik-adik yang tahu siapa sahabat kita yang paling setia? Ya benar adik-adik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di saat kita susah ataupun di saat kita senang. Ada lagunya adik-adik.
kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, senang sekali adik-adik, kita penuh sukacita karena kita memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang mau menjadi sobat kita yang setia, Allah yang mau tinggal dalam hati kita. Nah, adik-adik, sukacita kita itu harus kita informasikan, harus kita kabarkan kepada sekeliling kita, kepada teman-teman kita, supaya mereka juga mengenal Tuhan kita yang begitu baik. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik kembali bernyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memazmurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memazmurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Mesya hari ini. Tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama Kak Olin. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau mengulang cerita dari 3 minggu sebelumnya. Apakah adik-adik masih ingat? Ceritanya tentang apa aja ya? Tapi sebelumnya, mari adik-adik kita memohon pimpinan Tuhan supaya dapat mengerti tentang firman. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul lagi untuk beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti tentang cerita yang akan disampaikan oleh Kamesha. Kiranya Tuhan juga tolong Kamesha supaya dapat bercerita dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kebaktian sekolah minggu kita yang pertama mau kita bahas adalah berjudul Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke rumah opa-oma? Pernah? Wah, pasti seneng ya berkunjung ke rumah opa-oma. Oma pasti menyambut kalian dengan sangat senang, dengan gembira. Kadang-kadang Oma juga masak makanan kesukaan kalian, agar kalian merasa senang. Nah, pada cerita yang pertama ini, Tuhan Yesus sedang pergi ke sebuah kota di mana Maria dan Marta tinggal. Apakah adik-adik masih ingat nama kotanya kota apa? Ya, benar, kota Betania. Nah, sesampainya Tuhan Yesus di sana, Maria dan Marta menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sangat senang. Maria dan orang-orang yang ada di sana duduk berkumpul di ruang tamu untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Namun tidak dengan Marta. Kemanakah Marta? Rupanya Marta malah pergi ke dapur adik-adik. Ia sibuk memasak makanan dan menyiapkan minuman untuk disajikan kepada Tuhan Yesus dan para tamu. Marta pun merasa ia sudah bersusah payah memasak untuk Tuhan Yesus. Tapi kenapa Maria tidak membantunya? Maria malah duduk bersama Tuhan Yesus dan tidak pergi ke dapur bersama dia. Hatinya jengkel. Ia ingin agar Tuhan Yesus menegur Maria. Kemudian ia menghampiri Tuhan Yesus. Dan ia meminta agar Tuhan Yesus menegur Maria. Namun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mengabulkan permintaan Marta adik-adik. Tuhan Yesus menegur Marta dengan lembut. Ia menghargai apa yang dilakukan Marta. Namun, yang Tuhan Yesus inginkan adalah Marta juga duduk bersama dengan Maria untuk mendengarkan perkataannya. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tekun dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Misalnya, ketika tiba hari Minggu, Tuhan Yesus ingin adik-adik menyediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus ingin adik-adik bernyanyi dengan semangat. Tuhan Yesus juga ingin adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan dengan penuh konsentrasi. Bukan dengan main-main, bukan sambil ngobrol, bukan sambil mengerjakan PR ataupun tugas-tugas lainnya. Bisa adik-adik? Nah, sekarang saatnya kita membaca ayat hafalan untuk cerita ini. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita ulangi satu kali lagi adik-adik. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Berjudul, Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat Lazarus itu siapa ya?
Wih, benar. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Pada suatu hari, Lazarus sakit parah adik-adik. Maria dan Marta ingin meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak sedang berada di Betania. Maria dan Marta menyuruh seseorang untuk menyampaikan berita ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar kabar dari mereka bahwa Lazarus sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke rumah mereka. Tuhan Yesus malah tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Setelah 2 hari berlalu, akhirnya Tuhan Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke Betania. Namun sesampainya di sana, banyak orang menangis dan mereka memakai pakaian hitam. Ternyata Lazarus sudah mati adik-adik. Banyak orang berduka karena Lazarus mati, terutama saudaranya, Maria dan Marta. Tuhan Yesus mengerti rasa sedih yang dialami kedua sahabatnya ini. Sehingga ia meminta agar diantarkan ke kubur Lazarus. Adik-adik, dengan kuasanya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, hidup kembali. Nah, melalui cerita ini, kita belajar adik-adik untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Bukan hanya untuk Maria dan Marta, tetapi ia juga adalah sahabat kakak dan juga sahabat adik-adik. Tuhan Yesus selalu siap menolong adik-adik ketika adik-adik kesusahan. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Sekarang kita mau baca ayat hafalan dari cerita ini ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 11 ayat 40. Berbunyi, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kita ulangi 1 kali lagi ya adik-adik. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kita masuk ke cerita ketiga adik-adik yang berjudul Yesus diurapi Maria. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berkunjung lagi ke Betania. Kira-kira 6 hari sebelum Paskah. Tuhan Yesus dan para murid diundang untuk makan bersama di rumah Bapak Simon, seorang yang pernah sakit kusta namun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang di Betania sangat senang karena Tuhan Yesus datang. Semua orang berkumpul untuk makan bersama dengan dia, termasuk juga Lazarus. Marta melayani Tuhan Yesus dan para tamu dengan membawakan makanan dan minuman. Nah, di manakah Maria? Apakah adik-adik masih ingat Maria kemana? Iya, Maria mengambil sebuah botol berisi minyak wangi. Namanya minyak narwastu. Minyak narwastu ini adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Maria. Harganya sangat mahal. Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal itu ke kaki Tuhan Yesus. Dan ia menyekanya dengan rambutnya. Adik-adik, Maria melakukan itu sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ia ingin berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Maria dan keluarganya. Maria memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus karena ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus? Tentu saja ya. Oleh karena itu, adik-adik juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
Mungkin bukan dengan uang ataupun dengan hadiah, tetapi adik-adik bisa memberikan diri adik-adik. Misalnya dengan rajin berdoa, dengan mengikuti sekolah minggu dengan sikap yang baik, dengan menaati papa dan mama, dan juga senantiasa bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, mari kita membaca ayat hafalan dari cerita yang ketiga ini ya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 116 ayat 12. Berbunyi, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kita ulang satu kali lagi adik-adik. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Adik-adik, melalui 3 cerita tadi, kita telah mendengar kisah Tuhan Yesus bersama keluarga di Betania, khususnya keluarga Maria, Marta, dan juga Lazarus. Keluarga ini menjadi tempat penghiburan untuk Tuhan Yesus dalam perjalanannya sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kiranya kita juga mau senantiasa menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kita tentunya. Dengan senantiasa melakukan perbuatan yang baik, benar, dan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Dan kotak ini dapat dibawa ke gereja ketika kita sudah bisa sekolah minggu di gedung gereja. Atau adik-adik juga bisa meminta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami sudah boleh beribadah dengan baik. Terima kasih kalau kami juga boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan supaya bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, saat ini kami sudah selesai beribadah. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami masing-masing untuk menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu mau mengerjakan perintah Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan mau terus menyertai kami di dalam aktivitas kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, hari Jumat ada kebaktian Jumat Agung Sekolah Minggu melalui Zoom. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Sebentar lagi kita mau ada acara spesial loh. Wah, acara apa? Ibadah Jumat Agung dan Paskah Komisi Anak GKI Guru Sehari. Kapan acaranya? Jumat 15 April 2022 dan Minggu 17 April 2022. Acaranya sesuai jenjang kelas. Betul sekali, teman-teman bisa mengikuti sesuai jenjang kelas ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo, catat
ya tanggal dan jamnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.